Pertanyaan saya, Allah mampu enggak mengutus Nabi Muhammad sebelum Nabi Adam? Mampu ya? Mampu. Tapi kenapa Nabi Muhammad lahirnya paling doncit? Tapi Allah mampu, tapi lahirnya paling doncit gitu. Saudara, kalau orang perempuan bunting berapa bulan dah? 9 bulan ya? 9 bulan. Tapi ada juga yang 10 bulan. Ada enggak? Ada juga yang 11 bulan. Ada juga yang 12 bulan. Kalau yang 9 bulan mau udah biasa. Ya. Malah orang sekarang mah kalau awalnya bunting 10 bulan udah bingung aja. Kata dokter, black aja black gitu. Orang perutnya main black aja. Orang mah kan dia mesti ngaji fikih. Dokter akibat kagak ngaji fikih nyari duit doang. Akhirnya bunting 10 bulan orang disuruh black perutnya. Ya, padahal belum mulus belum ngapa. Tapi saudara kalau kagak di black, dideminin baik sampai 11 bulan, ini bocah bakal punya kelainan. Semakin lama dalam perut, semakin antik itu manusia. Kalau 10 bulan dalam perut, punya IQ berbeda dengan IQ itu kecerdasan maksudnya. Bisa diadu antara yang 10 bulan sama yang 9 bulan. Kalau dia lahir 11 bulan dalam perut, ini anak saudara punya bakat alami doa mustajab. Doanya mustajab kalau 11 bulan. Dia punya potensi buat jadi tukang teluh nantinya. Saya emang apa? Lah saya mah bukan asal kata, lah kan saya membaca. Ya ada pembacaannya. Karena mustajab, makanya kalau punya teman kita tanya lu dibuntingin berapa bulan? Dia kata 11 bulan. Kudu buru-buru minta maaf sama dia. Walaupun kita kagak punya salah. Mengapa yang 11 bulan mah doa kagak manjur, kalau nyumpain mantep. Doa mah ditolak sama Allah, cuman kalau nyumpain, oh berat. Makanya dia mah punya potensi jadi tukang teluh. Kalau belajar teluh gasik yang 11 bulan. Kalau 12 bulan saudara, dia punya panca indera tajam batinnya. Habib, Masya Allah. Ya. Kalau 12 bulan saudara, aduh ada Habib, saya hilang semua nih, apalah. Hilang. Bombo cangklong saya nih. Kelupaan. Kalau 13 bulan dia dalam kandungan, saudara, dia bisa lihat orang yang di belakang kita, kanan dan kiri, berupa makhluk yang gaib. Nanti dikawal sama orang, suka ngomong begitu tuh. Dia nggak usah pakai belajar, memang alami Allah berikan kayak begitu. Semakin lama manusia dalam kandungan, semakin top dia punya kualitas dohir dan batinnya. Ada manusia yang dalam kandungannya itu 4 tahun saudara. Asik gak? 4 tahun gak kira-kira. Orang 9 bulan dia 4 tahun. Orang 11 bulan saudara punya kelebihan. Orang 12 bulan punya kelebihan. Yang tadi dia punya bakat kuat buat jadi tukang santet saudara. Kalau cuman 11 bulan. Ini 4 tahun. Dia lalap semua tuh 4 tahun mah. Siapa saudara yang 4 tahun? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi semakin lama orang dalam kandungan itu semakin bagus. Jadi kalau ibu-ibu bunting jangan pikirin mau dibelek perutnya. Biar lama biarin. Gue biar 2 tahun sekalian. Dengerin, siapa yang 4 tahun saudara
Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kalau kita punya anak setahun udah bisa ngomong. Betul begitu? Udah bisa jalan. Udah bisa ciki tuh. Kalau 1 tahun. Kalau anak kita saudara 4 tahun udah bisa main HP. Betul nggak begitu? 4 tahun udah bisa main HP. Imam Syafi'i lahir 4 tahun udah hafal Quran. Karena ayah ibunya setiap hari dia deres Quran. Imam Syafi'i dengar dalam perutnya. Dalam perut dengar Imam Syafi'i, ibunya sering hafal Quran. Lahir sudah alif lam mim dalikal kitab. Ajib nggak tuh? Itu imam kita. Yang kita ikutin itu manusia antik. Sehingga ulama katakan bahwa masa paling lama orang dalam kandungan 4 bulan. Aqallul hamli 6 ashhur wa akmaluhu 4 sinin. Minimal orang saudara dalam kandungan 6 bulan dan paling banyaknya 4 tahun. Ini ngapain muludan jadi ngomongin bunting? Ya. Dengarkan saudara. Nyambung nggak kira-kira? Nyambung dari mana? Orang-orang maulid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan pantasnya begitu. Ini ngomongin bunting. Dengerin saudara. Maka dari itu Nabi Muhammad itu lahir jadi nabi yang terakhir, paling lama dalam asuhan Allah Ta'ala. Nyambung gak tuh? Itu yang hendak saya sampaikan, biar saudara paham siapa Rasulullah. Kalau yang 11 bulan, 13 bulan, 14 bulan, 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun setengah, semuanya saudara maziahnya di bawah yang 4 tahun dalam kandungan. Maka semua maziyah para anbiya wal mursalin yang dilahirkan lebih awal, lebih dahulu adanya, bila dihimpun seluruhnya, diadu saudara dibandingkan dengan maziyah Nabi Muhammad, semua ada pada diri Rasulullah. Bahkan Rasulullah lebih dari mereka semua adanya. Bahkan ulama katakan lahirnya mereka lebih dahulu, lahirnya lebih. Ada orang saudara lagi sekolah di kelas, lagi tes. Keluarnya duluan. Lagi tes, ngerti tes gak? THB. Tes hasil belajar. Ngisi, keluar duluan. Jawabannya penuh. Kenapa dikeluar duluan? Karena nyontek. Ya, betul gak? Kalau yang keluar belakangan, saudara, ini paling matang siswa. Bukannya bodoh, matang deh. Perhitungannya mantap. Jadi semua yang keluar duluan di bawah dia. Makanya dia belakangan juara ke 1 terus. Nabi-nabi yang lahir lebih dahulu itu karena ilmunya nyontek dari Nabi. Dari Nabi Muhammad. Dicontek jadi Nabi Musa. Nyontek lagi jadi Nabi Harun. Nyontek lagi Nabi Sulaiman. Nyonteknya sama siapa? Sama manusia tercerdas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana nyonteknya saudara? Di alam ruh. Imam Busiri katakan wa kulluhum in Rasulillahi multamisun. Semua para anbiya nyontek sama Nabi Muhammad. Begitu. Multamisun tuh artinya nyontek. Di sononya niru Rasulullah. Raspan minal bahri au garpan minah. Garpan minal bahri au raspan minad diami. Yang namanya nyontek saudara, ilmu dikit. Yang dicontek yang ilmunya banyak. Betul begitu? Jadi para nabi cuma ngambilnya saudara 1 gayung dari lautan. Nabi ngambil segayung, Nabi Muhammad lautannya. Auraspan minadiami, ataupun mereka ngambilnya tempiasan dari hujan yang lebat. Kalau kita saudara ada hujan sedang gedenya, kemudian kita ketempiasan, kita basah nggak kira-kira kena tempias? Basah. Tapi kira-kira lepek apa orang? Lepek. Lepek ngerti gak? Kagak lepek saudara, cuman demek.
Ya, kagak lepek, tempias doang. Yang gede mana, yang hujan, yang sampai banjir, saudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan hujan, dan para anbiya ilmunya bagaikan tempiasan. Begitu iktibar Imam Busiri agar kita mengerti siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.